mobil loh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Masuk lebih dalam ya setelah tadi kita membahas soal dugaan kecurangan yang nanti akan dibawa oleh Paslon 1 dan Paslon 3 ke Mahkamah Konstitusi. Paslon 2 juga. Ya, Paslon 2 juga. Ya, kita lihat tapi kan sebagai pihak terkait. Kita akan masuk lebih dalam. Ternyata sambil bergulirnya soal dugaan kecurangan itu, lobi-lobi politik jalan terus. Kemarin sore atau minggu sore kita mendengar kabar bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh makan malam dengan Presiden Jokowi di tengah adanya dugaan kecurangan, kemudian rekapitulasi resmi yang belum selesai dari KPU. Saya akan putarkan pernyataan dari Presiden Jokowi berikut ini. Dua-duanya tidak perlu lah siapa yang mengundang siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara saya kira. Yang paling penting itu. Harapan Bapak kepada Surya Paloh apa Pak? Yang bilang siap jadi oposisi bagaimana Pak? PDIP yang bilang siap jadi oposisi. Ya ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan ke Pak Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Saya mau langsung ke Mbak Siar ya. Mbak Siar saya mau langsung tanya aja. Apakah pertemuan Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi ini membahas soal peluang koalisinya Partai Nasdem masuk ke koalisinya Pak Prabowo Gibran? Jangan buru-buru Mbak Nana, santai. Karena pertemuannya kemarin buru-buru, senyap gitu. Itu kan langsung saling berbantahan antara istana dengan Nasdem, siapa yang mengundang dan siapa yang diundang. Kalau pertemuan yang memang, ini kan Pak Surya Paloh, ya mohon izin ya, karena ini Bapak kita gitu, Bapak kami di Nasdem yang memposisikan beliau sebagai negarawan ya. Dengan situasi saat ini saya kira undangan yang disampaikan oleh Jokowi kepada Pak Surya, undangan makan malam ini adalah untuk apa ya, membahas negara gitu ya, membahas situasi yang kiranya ke depan bisa berjalan lebih kondusif. Saya kira tidak ada hal yang salah dengan silaturahim ya. Silaturahim itu baik dan pertemuan itu memang tertutup ya sah-sah aja kan. Karena memang ketika ada pembahasan-pembahasan yang memang strategis untuk kedepannya, strategis dalam hal ini adalah untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan stabilitas negara, jadi ya sah-sah aja. Oke, jadi yang mengundang tuh siapa, yang diundang tuh siapa? Yang mengundang Presiden, yang mengundang Pak Presiden, Jokowi. karena dari istana, Kepala Staf Kepresidenan, Pak Ari Dwi Payana mengatakan bahwa yang minta waktu Pak Surya Paloh loh. Ya Sekjen saya kan Kakak Taslim sudah mengklarifikasi ya bahwa itu keliru. Jadi istana salah ya? Istana yang minta yang mengundang adalah Presiden Jokowi, mengundang Pak Surya Paloh. Betul. Dan terkait dengan tadi Mbak Nana sampaikan, saya katakan jangan buru-buru karena memang Nasdem konsisten untuk menunggu hasil real count-nya. Jadi menunggu hasil pengumuman yang disampaikan oleh KPU. Baru nanti kita akan bahas selanjutnya bagaimana. Oke, menunggu hasil resmi dari KPU. Iya, tapi jangan buru-buru berarti mempertimbangkan tawarannya Pak Jokowi untuk masuk ke koalisinya Pak Prabowo. Emang udah ada tawaran? Belum kali. Makanya saya jangan tanya buru-buru ada tawaran Mbak. nggak kalau bicara Kan soal belum negara? ada ya. Jadi kan sebenarnya. Jadi nggak ada tawaran? Kalau Pak Surya ini sejauh ini tetap komitmen dan konsisten dalam gerakan perubahan ya. Di tengah beliau kemarin di awal-awal mendukung Anies saja, Oktober 2022 dengan permasalahan yang terjadi, beliau tetap komitmen, tetap konsisten untuk memberikan dukungan kepada itu kan Pak pada Anies. saat kontestasi, ini kontestasi udah selesai. Pak Surya adalah orang yang komitmen dengan kebijakan dan keputusannya. Oke, jadi maksudnya komitmen tetap di gerakan perubahan ya? Tetap di gerakan perubahan. Oke, nanti kalau berubah? Ya gerakan perubahan. Oke, gerakan perubahan ya. Dari dalam. Perubahan dari dalam gitu ya. Oke, bisa aja nih. Nih saya mau ke Bang Habib. Di pidato keunggulannya di Istora Senayan, Pak Prabowo mengatakan bahwa akan merangkul semua unsur kekuatan. Berarti akan merangkul tadi nggak Partai Nasdem dari koalisinya Mas Anies dan juga PDI Perjuangan, P3 dari koalisinya Mas Ganjar? Ya itu makanya yang disampaikan Pak Prabowo itu kan konsisten. Nana. Dari sebelum kampanye, ya sebelum penetapan capres, bahkan pada setiap event debat, ya pada setiap kampanye dan kampanye terakhir, kampanye terakhir ya, yang di GBK dan yang
Mbak Nana sebutkan ya di Istora. Artinya memang Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa negara ini adalah negara besar yang memang harus kita kelola secara bersama-sama. Apa yang disampaikan Pak Prabowo ini merangkul semua elemen itu adalah tawaran yang bersifat terbuka, opsinya sangat terbuka ya. Apakah sampai dengan bisa teman-teman yang sekarang berkontestasi dan kita ikut di dalam kabinet, menurut saya dari yang saya nilai dari ucapan Pak Prabowo di forum-forum resmi ataupun pribadi ketika saya bertemu, terutama menjelang acara yang di KPK tempo hari, saya ada ngobrol 1 jam lebih dengan Pak Prabowo, yang saya tangkap adalah termasuk juga ya apabila teman-teman berkenan bergabung dalam pemerintahan. Oke, jadi menteri maksudnya di kabinetnya Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar itu atau dari penilaian Nasdem saya, atau dari PDI ya Perjuangan? betul. Oke. Itu penilaian saya terhadap apa yang disampaikan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo bilang kan kita harus rangkul semua. Ya, saya sebagai anak muda menilainya begitu. Tapi tentu kita juga akan sangat menghormati, ya itu kan haknya sahabat-sahabat kami ini, apakah pengen bergabung di dalam, apakah pengen di luar pemerintahan, sama mulianya seperti disampaikan oleh senior kami Pak Anies Baswedan ya. Jadi kalau toh teman-teman tetap misalnya kami akan mengontrol dari luar pemerintahan, Oposisi. bukan oposisi, saya kayak kata Pak Hasto kan bukan oposisi tapi di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan itu artinya apa? Ketika ada, ini saya mengutip Pak Hasto ya, ketika ada kebijakan pemerintahan yang baik kita support. Tapi ketika nggak baik kita kritisi. Nah inilah yang ditunjukkan ya oleh teman-teman ini selama ini. Mbak Nana, kita ini berpolitik di antara orang-orang ini kan bukan baru, sudah 3-4 pemilu. Orangnya kurang lebih pimpinan-pimpinannya kan itu, partainya itu aja. PKS misalnya, ya kan ya. 5 tahun terakhir menunjukkan kualitas yang keren banget sebagai oposisi yang berkualitas. Berkualitas seperti apa? Menurut saya, dalam kapasitas saya, menyampaikan pendapatnya, gagasan dalam setiap pengambilan keputusan. Tetapi begitu keputusan diambil, mereka ikut apa yang sudah diputuskan oleh lembaga. Begitu juga PDI Perjuangan, 10 tahun di luar pemerintahan. Ya, saya juga menilai ya, di luar pemerintahan berkualitas, di dalam pemerintahan berkualitas. Jadi ini sepertinya sudah menjadi bukan hanya omongannya Pak Prabowo, apa yang dilakukan Pak Surya Paloh kemarin ke Pak Jokowi, itu kan juga mengulangi waktu ingat sebelum resmi pendaftaran Pak Surya Paloh ke Hambalang loh Mbak Nana. Waktu itu sudah sama-sama punya capres. Kami punya Pak Prabowo, Pak Surya Paloh punya Pak Anies. Tapi beliau berdua bisa ketemu ngobrol akrab gitu kan. Lalu teman-teman ngomongin itulah pertemuan sepakat untuk tidak sepakat judulnya. Artinya sepakat dalam konteks kebangsaan, tidak sepakat dalam konteks kontestasi pencalonan. Ini pencalonan sudah selesai. Jadi terima dengan tangan terbuka ya kalau Nasdem mau bergabung menurut ya. Menurut saya yang Pak Prabowo akan bersikap seperti itu. Oke, baik. Dari 03. Pak Jokowi sudah mengatakan, Pak Jokowi kader terbaiknya PDI Perjuangan, sudah mengatakan bahwa saya akan menjadi jembatan politik begitu ya kepada para pimpinan parpol. Ini Nasdem, Pak Surya Paloh udah ketemu dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan kalau misalnya nanti Bu Mega ketemu dengan Pak Jokowi, ditawari untuk masuk ke dalam koalisinya Pak Prabowo, akan tertarik atau fix memilih oposisi aja seperti yang disampaikan oleh Sekjen Pak Hasto? Jangan bertanya kepada orang yang nggak diundang. Saya kan bukan saya yang diundang. Satu. Tapi suara hatinya yang dari kedua adalah pemilu ini kan belum selesai. Ini udah lompat-lompat aja. Gara-gara Habib mau jadi Menkumham buru-buru ya kan. Ini belum lengkap-lengkap. Ini kan Pak Jokowi dengan style-style seakan-akan semua udah digiring opininya ya kan. Digiring opininya siapa yang akan menang, siapa yang akan menang berapa persen dan lain-lain melalui surveinya Kodari dan lain-lain. Nah ini ini style-stylenya salah jauh. Jadi supaya karena kurang aman kalau menangnya cuma segitu, dibikin menangnya jauh biar aman. Nah, pada prinsipnya ini pemilu belum selesai, tapi kembali lagi saya katakan dan saya ulangi apa yang dikatakan Sekjen, karena apa yang dikatakan Sekjen itu juga adalah dorongan-dorongan dari akar rumput bahwa berada di luar pemerintahan itu sama gagahnya, sama dengan berada di pemerintahan, ya kan, sama patriotiknya. Dan jangan salah, bila partai atau sekelompok partai dan partai yang lain ada di dalam maupun ada di luar, itu sebenarnya sama-sama membahu membangun negeri ini, bahu-membahu menciptakan iklim demokrasi yang baik untuk negeri ini. Jadi jangan dianggap itu suatu hal yang bagaimana ada permusuhan, perlawanan, enggak. Tetapi pada prinsipnya, saya ulangi lagi, pemilu ini belum selesai. Untuk terlalu jauh kita bicara soal koalisi-koalisi, tetapi
Tapi harapan-harapan di akar rumput tentunya bagi PDI Perjuangan, teman-teman di PDI Perjuangan adalah berada di luar pemerintahan kalau kita tidak menjadi pemenang dalam Pilpres itu. Tapi nggak masalah ya PDI Perjuangan kalau nanti ditinggal sendiri dari 9 partai, taruhlah yang lolos ke parlemen 9 partai, kemudian 8 partai semua masuk koalisinya Pak Prabowo semua, tinggal satu PDI Perjuangan sendirian Umur kamu berapa? Oke. Kamu di Orde Baru pernah ada nggak? Iya, Pernah ada tahu SD. Bu Meda bagaimana Iya. di Orde Baru? Ya, apa sih masalahnya? Oh jadi buat nggak Bu Mega? masalah. Tapi Iya, kan waktu itu belum apa pernah sih berkuasa. masalahnya? Sekarang Kadernya udah pernah jadi the dibunuh loh. ruling party 10 Iya, tahun. nggak ada masalah. Nggak masalah berarti kuat sendirian di Gen luar. banteng itu gen pelawan. Oke, tapi sendirian loh. Yang lainnya semua masuk. Nggak ada masalah, tapi masalahnya ada. Yang jadi masalah adalah kamu bertanya di masa sebenarnya pemilu ini belum kelar. Itu Oke. aja itu jadi masalah. Masalahnya itu elit-elit udah pada ketemu. Jadi kita harus tanya. Jawabannya oposisi itu berat, biar aku saja. Oh, jadi suara akar rumput tapi maunya di luar pemerintahan. Kalau nggak So far terpilih. yang kita dengar begitu. Oke, elit itu akar rumput, elit beda lagi nanti Iya. kita nggak tahu nih Bang Kodari. Iya. Kalau melihat komposisi koalisinya Pak Prabowo, ini kan Iya. yang sekarang ya, Iya. ini jumlahnya belum nyampe 50%, Betul. baru 45%. Betul. Jadi pertemuannya Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh memang dalam rangka untuk itu tadi ya, menjaring lebih banyak koalisi biar pemerintahannya Pak Prabowo kalau nanti ditetapkan sebagai pemenang itu lebih kuat ya. di Saya kira parlemen. ada dua hal di sini ya. Pertama pemerintahan Pak Jokowi yang masih 8 bulan. Yang kedua nanti pemerintahan Prabowo Gibran 2024-2029. Kalau hasil real count dari KPU akan sama dengan Ya. hasil quick count. Saya tambahkan ini supaya jangan digalak-galakin oleh Bang Ciko. Jadi surveinya bener nggak? Saya nggak melakukan quick count, itu quick count teman-teman. Jadi sebetulnya Bang Ciko salah sasaran, tapi nggak apa-apa. Kita maklumin aja. Memang Maksud saya survei yang sebelumnya. Surveinya? Iya. Survei yang sebelumnya kan benar. Saya bilang ini ada indikasi akan menang sekali putaran, ternyata betul toh. Persentasinya kan salah. Loh, ya nggak mungkin sama lah. Kan indikasi menang sekali putaran, saya nggak akan ngomong angkanya berapa. Tapi bahwa itu bisa sekali putaran ternyata terbukti. Alhamdulillah. Oke. Nah jadi lupa sekarang saya mau Iya, jawab. tadi balik lagi. Soal 2024-2029 itu harus dibedakan dengan pemerintahan sekarang. Kalau Pak Jokowi hemat saya, ini adalah bagian dari upaya beliau untuk katakanlah melakukan rekonsiliasi lagi pasca pemilu 2024 ini selesai, katakanlah begitu. Jadi ya dia menyambung kembali komunikasi-komunikasi yang sempat katakanlah memiliki jarak. Contohnya dengan Partai Nasdem, tadi kan anak bilang dengan sahabat lamanya, dengan teman lamanya. Ini dijalin lagi. Nah mungkin dari tawaran beliau sebagai jembatan itu merupakan sinyal lah untuk mengundang para pihak ini katakanlah datang untuk berkumpul. Nah sebelum pemilu itu kan kita melihat ada adegan di perjalanan dari istana yang depan itu ke belakang itu ya. Nah, para ketua umum Ya, lalu jalan kemudian bertuju. gitu loh, Kompak. kompak. Ya, Nah, mungkin sebelum ada huru-hara. sebelum ada kompetisi kontestasi. Jadi saya kira itu yang coba dijahit rekonsiliasi itu kembali satu pada hal hari ya. ini ya. Jadi menurut saya Pak Jokowi itu konteksnya lebih kepada soal rekonsiliasi. Nah, mengenai bagaimana koalisi dan pemerintahan dan oposisi itu nanti bolanya di tangan Pak Prabowo sebagai kepala Pak Jokowi negara, nggak bisa kepala ikut pemerintahan itu baru. tadi. Paling tidak secara formal, ya paling tidak secara formal. Yang jelas bagaimana menuju kepada pemerintahan dan koalisi dan oposisi 2024-2029, prosesnya itu sudah dimulai dari rekonsiliasi sekarang ini gitu loh. Jadi membuka jalannya itu Pak Jokowi. Betul. Kan nggak mungkin kontestannya yang yang apa istilahnya yang Pak Prabowo oke saya menjadi jembatan bagi yang lain. Enggak, dia bagian dari kontestasi 2019 itu. Pak Jokowi yang nawarin Pak Prabowo. Iya, karena beliau kan waktu itu kan petahana. Oke. Iya. Nah, Jadi kan sekarang anaknya menang. dalam konteks sekarang ini kan Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, katakanlah tetap menjadi titik temu. Bisa menjadi titik temu. Apakah kemudian dipersepsi sebagai titik temu atau tidak itu kan soal yang lain lagi. Oke. Tapi paling tidak menurut saya itu adalah upaya Pak Jokowi untuk menyampaikan pesan bahwa oke, kita kumpul lagi, kita ketemu lagi, barangkali bayangannya seperti yang tadi kita bicarakan, bareng-bareng jalan, lalu kemudian makan sama-sama. Kalaupun misalnya tidak kan Pak Jokowi bisa mengidentifikasi siapa yang tidak mau menjadi bagian dari proses ini. Sulit nggak kalau misalnya Iya. Bu Mega? Ibu Megawati Bu sulit? Mega, kalau menurut saya personal nggak? mungkin kalau untuk bicara duduk bersama seperti kemarin rasanya enggak ya. Tetapi
kalau bicara PDI Perjuangan masih menjadi bagian dari pemerintahan, kalau mengacu kepada pernyataan sebelum-sebelumnya, saya saya cenderung percayalah bahwa PDI Perjuangan tetap akan punya menteri sampai dengan berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi. Tetapi 2024-2029 indikasinya PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan. Bersama dengan siapa? Dugaan saya sementara ini kualitatif ya, bukan kuantitatif, itu dengan PKS. Jadi ada 2 partai yang ada di luar PKS masa pemerintahan. oposisi lagi, kalau masuk ke koalisinya Pak Prabowo kan gak ada masalah juga. Ya tergantung Pak Jokowi dengan Pak Prabowo-nya mau apa enggak kan misalnya begitu kan? Mau gitu. dong, harusnya mau dong. Ya ini PKS kan ini kawan persepsi lama. ini kan persepsi saya, persepsi saya. Jadi nanti PD Perjuangan bisa sendirian? benar, bisa tidak ya. Tapi paling Kok tidak bukan yang ada Gibran dan Pak Prabowo sih, kok Pak Jokowi dan Iya, Pak kenapa harus Prabowo? Pak Jokowi ya? Ya, karena jadi ini begitu ceritanya. Karena kan bagian dari proses iya, ini, iya, bagian dari iya, proses iya, ini iya, tetap iya, iya. lokomotifnya Kan adalah tidak mungkin ada dua Pak presiden. Jokowi. Gitu, Lokomotifnya adalah Pak Jokowi kan. Iya. Tetap lokomotifnya Pak Jokowi. Jadi pasti 2 orang ini kan berbicara dan berbincang-bincang mengenai keberlanjutan pemerintahan ke depan gitu loh. Ya kalau misalnya PKS misalnya mau ikut mengusung program-programnya Pak Jokowi, saya kira ya akan diterima. Kalau Nasdem saya yakin bisa gabung, Ya. PKB saya yakin Bisa. bisa gabung. Iya makanya, P3 bisa. makanya soal PKS tadi itu Ya, kan PKS sama bukan P3 dia aja. sekedar mau masuk atau enggak, mungkin dia mau masuk, tapi kan apakah misalnya platformnya terjadi kesepakatan atau tidak, kan itu soal yang lain lagi. Kalau menurut Bang Kodari berarti PDI Perjuangan dan PKS yang belum tentu ya? Dugaan sementara Atau begitu. mungkin bisa PDI Perjuangan sendirian? Bisa. Bisa. Saya mau Mbak Titi. komentarin satu. Sebagai warga, sebagai pemilih, mestinya 1 dan 3 itu menghormati pilihan dari pemilihnya ya. Dan menjadi penyeimbang itu tidak buruk karena presidensialisme itu salah satu kelemahannya adalah dia mudah sekali menjadi tendensi mayoritas. Dukungan parlemen itu penting, tetapi bukan berarti mengambil semua dan tanpa meninggalkan kekuatan penyeimbang karena mudah sekali tergelincir menjadi otoriter. Nah, oleh karena itu dengan komposisi yang sekarang 45% itu sudah cukup begitu ya. Jadi biarkan saja kemudian parlemen bukan sekedar menjadi rubber stempel bagi apa saja kebijakan eksekutif. Kita punya pengalaman yang kurang menyenangkan betapa kebijakan-kebijakan legislasi yang kontroversial mudah sekali mendapatkan stempel dari parlemen. Kita seperti membayangkan tidak punya parlemen yang efektif begitu. Itu yang Nggak ada pertama. check and balances ya? Betul, check and balances itu karakter untuk membuat presidensialisme kokoh. Yang kedua adalah jangan lupa loh, kita ada pilkada. Nah, bagi saya narasi memajukan pilkada ke September itu bisa berbahaya. Karena lagi-lagi ya, itu kan masih dalam situasi yang sekarang. Menurut saya harusnya pilkada itu tetap November, bukan di September. Pilkada November itu ujian pertama bagi presiden yang baru. Nah, akan berbeda kalau dia di September begitu. Nah, kalau identitas sebagai kekuatan yang karakternya jelas, satu kekuatan pemerintahan, yang satu penyeimbang, kan nanti di pilkada jualannya juga lebih enak begitu. Jadi menurut saya jangan berpikir sempit begitu ya, tetapi justru kita berpikir lebih besar, menghargai suara pemilih dan kemudian menjaga eksistensi partai. Baik. Setelah ini kita akan dengarkan ya tanggapan dari teman-teman mahasiswa seperti apa melihat hasil pemilu dan itu tadi mereka sudah datang ke TPS memilih paslonnya, kemudian elit politiknya, kemudian belok begitu ya tanpa memikirkan perasaan pemilihnya. Bagaimana tanggapan dari teman-teman pemilih muda? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.